Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Andri Indrawan MAK, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Maragita dari kelas akuntansi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya dengan judul atau dengan bab biaya tenaga kerja. Di sini saya mendapatkan referensi-referensi yang saya tulis di dalam PowerPoint dari buku akuntansi biaya karangan Agus Purwaji. Berikut daftar isi yang akan saya paparkan dalam materi kali ini. Yang pertama, saya akan memaparkan definisi tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja gaji yang terdiri dari gaji dan upah. Dan yang ketiga, klasifikasi tenaga kerja. Yang keempat, komponen biaya tenaga kerja. Yang kelima, sistem akuntansi tenaga kerja. Baik, sebelum kita memasuki materi, saya akan memaparkan rasio produktivitas ya. Nah, rasio produktivitas ini adalah ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur yang mana produktivitas diukur melalui output fisik atau produk atau jasa. Nah, rumusnya sendiri adalah rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Selanjutnya saya akan langsung memasuki materi dari bab ini. Definisi tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah daya kerja fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia atau karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Pada tenaga kerja ini kita bisa lihat bahwa orang yang telah melaksanakan atau melakukan tugas-tugas dalam perusahaan atau dalam suatu tujuan tertentu itu disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat penting karena di mana jalannya menuju suksesnya suatu perusahaan atau produk yang ingin dicapai atau produk yang ingin didistribusikan. Melalui tenaga kerja ini kita bisa berhasil, atau dengan adanya tenaga kerja ini adalah faktor utama yang bisa mewujudkan terjadinya produk yang diinginkan. Nah, definisi biaya tenaga kerja adalah seluruh imbal jasa yang diberikan karena menggunakan sumber manusia karyawan tersebut. Nah, pada biaya tenaga kerja di sini adalah bisa disebut dengan penggajiannya atau pemberian upah di mana tenaga kerja atau orang-orang manusia, sumber daya manusia yang sedang melakukan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan pada perusahaan tersebut, maka di situ akan dilakukannya pembiayaan untuk orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Maka itu yang disebut dengan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya tenaga kerja itu apa sih? Nah, biaya tenaga kerja secara umum diklasifikasikan sebagai gaji dan upah. Nah, ini merupakan salah satu yang sudah disebutkan oleh saya tadi,
yang dimana gaji adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan secara teratur, bersifat reguler untuk keperluan pelayanan kepegawaian atau manajerial. Nah, gaji ini berupa suatu konsisten gitu, dimana pemberiannya itu sesuai dengan kurun waktu tertentu ya, dimana pasti konsisten dan gaji ini sudah ditentukan dengan tenaga kerja itu kerja sebagai apa, maka akan disesuaikan gajinya. Sedangkan di sini upah, biaya tenaga kerja yang dibayarkan atas dasar jam harian atau bagian kerja. Nah, upah itu tidak sama dengan gaji karena di mana upah itu akan diberikan kepada orang-orang yang bekerja dengan kurun waktu sebentar, tidak dengan patokan bulanan. Gaji identik dengan bulanan. Kalau upah itu sesuai dengan upah itu sesuai dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan yang waktunya dengan waktu sebentar. Selanjutnya ada klasifikasi tenaga kerja. Nah, klasifikasi tenaga kerja itu ada 2 macam. Yang pertama, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Saya akan menyebutkan tenaga kerja langsung adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan dapat diidentifikasi, ditelusuri pembebanannya biaya ke dalam suatu produk, batch, atau departemen. Nah, pada tenaga kerja langsung itu mereka bekerja berhubungan dengan produksi barang-barang langsung. Karena tenaga kerja langsung itu mereka bekerja langsung dengan produk yang akan dihasilkan atau tujuan-tujuan yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga-lembaga pekerja secara langsung gitu. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Nah, bisa jadi pada tenaga kerja tidak langsung ini seperti administrasi atau ya pencatatan ya yang pekerja di kantor tidak langsung dengan memegang bahan-bahan alat-alat pabrik seperti itu. Mereka akan bekerja pada bidang-bidang administrasi atau kesehatan. Jadi mereka tidak langsung memegang produk-produk atau tujuan pada perusahaan tersebut. Namun tetap mereka adalah tenaga kerja, namun tidak langsung. Selanjutnya, komponen biaya tenaga kerja. Nah, pada komponen biaya tenaga kerja di sini ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama, gaji dan upah pokok. Nah, gaji dan upah pokok ini memang imbalan kerja dasar ya. Gaji dan upah merupakan di mana ini tuh hal yang wajib untuk yang dikeluarkan perusahaan, pembebanan perusahaan untuk para tenaga kerja. Maka akan dikeluarkanlah pembebanan atau biaya untuk para tenaga kerja yang pokok gitu, gaji dan upah pokok. Lalu selanjutnya ada program upah insentif. Nah, ini adalah tambahan upah, bisa dikatakan kalau misalkan ada lembur atau ada kerjaan-kerjaan tambahan yang harus diselesaikan hari itu juga, maka akan ada gaji tambahan ya, tambahan upah gitu. Selanjutnya ada upah lembur dan premi lembur. Nah, ini juga merupakan sama pemberian upah kerja lembur akan diberikan upah atau premi lembur itu kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab atau pekerjaan lebih dari waktu tertentu, maka akan dikasih upah lembur dan premi lembur. Lalu selanjutnya ada penghargaan atau balas jasa. Selanjutnya ada program pensiun. Nah, program pensiun ini merupakan penghargaan atau balas jasa. Yang selanjutnya ada pajak penghasilan karyawan. Nah, pajak penghasilan karyawan, pajak yang harus dibayarkan. Nah, itu merupakan komponen biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada, di sini program upah insentif itu dibagi 3. Yang pertama,
program insentif individu. Nah, individu juga diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa. Yang pertama, rencana unit kerja. Nah, rencana pembelian insentif yang paling sederhana yaitu dengan membayar upah melebihi tarif dasar yang berlaku untuk produksi di atas standar yang telah ditetapkan. Bisa kita lihat tabelnya. Ini merupakan salah satu contoh rencana unit kerja gitu. Jadi rencana unit kerja itu mereka diberikan upah sesuai unit yang dikerjakan atau unit-unit yang diproduksi tiap individu gitu ya. Tiap orang mereka akan menghasilkan berapa unit yang akan dikeluarkan. Maka gaji sesuai unit yang dihasilkan setiap individu pada perusahaan-perusahaan tersebut yang mereka kerja di sana gitu. Bisa dilihat contohnya, salah satunya ketika unit per jamnya dapat 36 unit, upah per jam yang dijamin 8.000, tarif upah per unit tidak tercapai. Nah, ini merupakan salah satu unit yang tidak tercapai, maka gaji akan tetap. Jika misalkan melebihi dari unit yang dicapai sangat lebih, maka gajinya pun akan bertambah sesuai dengan upah per jam dan unit per jam yang dia dapatkan. Selanjutnya, rencana bonus 100%. Nah, ini merupakan variasi dari metode rencana unit kerja langsung yang mana perbedaannya terletak pada standar yang digunakan. Dalam metode rencana unit kerja langsung, standar yang digunakan adalah satuan uang, sementara pada metode rencana bonus 100%, standar yang digunakan adalah standar waktu per unit output. Bisa kita lihat tabelnya. Ini pun sama, kolom-kolomnya ada nama tenaga kerja, jumlah jam kerja, unit produk, unit standar, rasio esensial, tarif dasar dikali rasio esensial, total upah, biaya tenaga kerja per unit. Pada intinya gaji atau upah dapat bertambah, upah akan bertambah ya, mohon maaf, bukan gaji, akan bertambah dengan sesuai mereka mengerjakan unitnya itu lebih dari target. Ada berupa bonus 100% dan upah per unit seperti itu. Nah, yang kedua, program insentif kelompok. Hal ini dilakukan karena pekerjaan operasional departemen produksi atau pabrik yang menggunakan mesin seringkali mengharuskan tenaga kerja untuk bekerja secara kelompok. Program insentif untuk kelompok dapat menggunakan metode rencana bonus kelompok. Nah, ini juga sama metodenya, sama konsepnya, akan memberikan upah lebih jikalau target-target yang harus dicapai itu sangat melebihi target atau melebihi target yang ingin dicapai, maka akan ada upah tambahan. Namun ini adalah upah kelompok ya, sama saja. Ada unit produksi, jam kerja standar untuk unit yang diproduksi, jam kerja aktual. Di sini ada keterangannya sehingga tinggal dikalikan saja dengan satuan unit dan satuan uangnya, maka akan mendapatkan hasil upah tertentu gitu. Selanjutnya ada program insentif organisasi perusahaan. Salah satu tanggung jawab manajemen adalah memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, pada di sini juga akan ada penggajian untuk orang-orang yang memberikan motivasi kepada karyawannya, karena setiap tenaga kerja pasti akan dituntut untuk menghasilkan sesuai tujuan atau prinsip-prinsip visi misi perusahaan, maka karyawan perlu adanya motivasi atau tim kerja agar strategi produksi yang dihasilkan itu tercapai atau sesuai dengan target perusahaan. Maka akan ada motivasi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bakal akan ada
penggajian gitu, program. Nah, di sini juga ada upah lembur dan premi lembur dalam upaya mencapai target produksi. Salah satu kebijakan perusahaan adalah memberikan kerja lembur bagi karyawan. Nah, kerja lembur di sini juga sangat bermanfaat karena walaupun memang kerja melebihi dari waktu yang telah ditentukan, namun di sini ada upah yang akan diberikan atau upah ketika gaji akan diberikan, maka ketika lembur itu beda lagi ya, maka akan diberikan upah bayaran sesuai dengan ketentuan perusahaan atau perusahaan memberikan kebijakan seperti apa. Selanjutnya ada sistem akuntansi tenaga kerja. Nah, dalam sistem akuntansi tenaga kerja ada perekrutan, pencarian, seleksi, dan penempatan. Nah, memang untuk tenaga kerja di sini untuk para seorang akuntan, maka akan ada perekrutan, pemilihan seperti itu ya, akan diseleksi apakah dia berpotensi untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang akuntan pada perusahaan-perusahaan yang telah menetapkan aturan-aturannya. Kemudian pendidikan dan pelatihan, ini tentu saja ya pendidikan itu diperlukan karena ketika menjadi seorang akuntansi pada suatu perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu atau bank seperti itu, maka kita latar belakangnya harus memiliki latar belakang akuntansi, seorang akuntan gitu, lulusan akuntan, dan adanya pelatihan. Nah, lalu ada promosi, mutase, dan demosi. Kemudian kesehatan dan keamanan kerja, rekreasi, studi gerak dan waktu, hubungan industrial dan perburuhan, pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja. Ini merupakan salah satu sistem-sistem yang akan dipakai untuk beberapa perusahaan, mungkin bukan beberapa ya, semua perusahaan, untuk mendapatkan seorang akuntan dengan cara seperti ini. Mungkin sistem akuntansi tenaga kerja sudah saya sebutkan seperti itu. Materinya cukup sampai sistem akuntansi tenaga kerja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sedang masih dalam melakukan pelajaran atau sedang mempelajari bab ini, belum semua saya pahami, namun setidaknya saya sudah mencoba untuk memahami beberapa materi. Mohon maaf bila yang saya sampaikan kurang tepat atau memang banyak kekurangannya, saya perlu belajar lagi. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.